punya utang kagak dibayar-bayar. Sholat rajin sama mertua koret. Sholat rajin sama tetangga judes. Ini yang salah. Coba kita lanjutkan. Masih banyak yang mau nanya. Siapa mau nanya? Yang pink dulu deh. Silakan. Di sini siapa tadi mau nanya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya Mama yuk. Pakai kita. Kita kan banyak. Iya betul. Mama, perkenalkan nama saya Heni Setiawati dari BKMT Cisarua Bogor. Mangga. Saya ingin bertanya begini, Mah. Kan setiap orang tua itu pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Betul. Ya, betul. Nah, upaya kita kan mendoakan pastinya. Nah, di samping mendoakan, apakah boleh kita mengupayakan hal puasa gitu ya, Mah? Puasa istilah kita puasa wawaдаlanana gitu ya, Mah ya. Jadi kita puasa, orang tuanya berpuasa di hari lahirnya anak. Apakah itu ada tuntunannya? Boleh tidak? Tidak ada, Mah? Tidak ada tuntunan puasa pada lahir seseorang biar menjadi orang baik. Harusnya puasa yang kita kerjakan niatnya hanya mengharapkan ridho Allah. Kita puasa Senin karena Allah, puasa Kamis karena Allah, puasa Yaumul Bid juga karena Allah. Ketika kita berpuasa karena Allah, artinya hati kita sedang ibadah dekat kepada Allah, betul? Ketika dekat kepada Allah, baru berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak centil, mudah-mudahan anak-anak saya nurut. Mudah-mudahan hidup saya barokah. Boleh. Tapi niatnya karena Allah. Salah. Kalau kita puasa hari weton anak saya biar nurut. Nggak dapat pahala. Iya. Cuman gara-gara anak doang. Iya. Puasa lahir suami. Biar apa? Biar suami nggak sentil. Itu salah. Jadi niatnya semua puasa yang kita kerjakan karena Allah, dalam ibadah kepada Allah, hati kita dekat dengan Allah. Silahkan Anda bermohon, Anda berdoa, apa yang Anda minta. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Begitu. Seperti itu ya. Terima kasih Bapak pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kadang-kadang tercampur antara agama dengan budaya jadinya. Makanya alhamdulillah ada taklim. Iya. Seumur begini SMP nggak pantas. SMA abu-abu putih ental-entil tampaknya kolot. Kuliah lemot. Di majelis taklim kita belajar insya Allah mengerti tentang ilmu agama. Bagaimana mengamalkan agama. Akhirnya kita ibadah makin baik dan meningkat. Ketika mati husnul khotimah. Begitu. Sip, terima kasih. Lanjut. Sok. Oke, siapa mau nanya? Oke, yang dari sini dulu deh. Sok. Tadi siapa? Silakan Mangga. Assalamualaikum. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan Mah, nama saya Ibu Tuti dari Masjid Taklim Darun Najah Cilegon. T-U-T, T-I-T. Tuti. Pinter anak-anak. Gini ya Mah, karena mendekati kematian, seseorang ini rajin sholatnya. Tapi masih melakukan maksiat. Misalnya, seperti jual beli, curang gitu. Mencuri mungkin karena kebutuhan gitu. Bagaimana itu dengan sholatnya itu? Siapa yang tahu udah dekat dengan kematiannya? Mungkin merasa dirinya sendiri kan, udah tua atau gimana. Oh karena usia, iya. Tapi dia masih maksiat gitu masih melakukan kecurangan dalam jual beli gitu. Kita dinilai oleh Allah amal ibadah yang kita kerjakan. Islam itu agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa ngurusin dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi
Karena Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Ini orang ibadahnya rajin. Masih curang dalam berjualan. Ngomongnya masih ngabohong. Masih nipu. Artinya sholat yang dia kerjakan bukan aqimus sholah. Tapi amilus sholah. Anda lihat dalam Al-Quran. Allah perintahkan aqimus sholah. Dirikan sholat. Siapa mereka? Orang yang aqimus sholah dalam sholat. Saya yakin Allah melihat, menilai saya. Semua ucapan saya, gerakan saya dinilai oleh Allah. Tapi orang yang amilus sholat hanya mengerjakan sholat. Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya. Di luar sholat emang gua pikirin. Sholat rajin, ngarumpi heueuh. Aya nu kitu. Mana orang yang ngacung? Sholat rajin, punya utang kagak dibayar-bayar. Sholat rajin, sama mertua koret. Sholat rajin, sama tetangga judes. Ini yang salah. Kita manusia diciptakan di alam dunia untuk ibadah hablum minallah, untuk muamalah hablum minanas. Seimbangkan dua-duanya. Yang namanya hablum minanas, muamalah realisasi daripada keimanan. Kalau ada orang ibadahnya hebat, tapi sama tetangga jahat, Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Sholat rajin, tapi ngarumpi, nimpu orang, muamalah rusak, maka orang tadi tidak diterima ibadahnya karena tidak seimbang dengan muamalah, tempatnya neraka, kata Rasulullah. Begitu, Mbak. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan duniawi itu harus diniatkan untuk Allah dan juga sesuai dengan aturan supaya jadi nilai ibadahnya ada ya. Gini Pan, manusia tujuannya diciptakan oleh Allah yang pertama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Artinya kalau ada orang hidup tidak ibadah, tidak sesuai rencana awal penciptaan. Dua, kita diciptakan oleh Allah buat bermuamalah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana bergaul dengan sama manusia. Bagaimana bergaul dengan binatang. Dengan pohonan. Dengan tumbuhan. Dengan alam sekitar. Untuk Anda ketahui. Bermuamalah. Realisasi daripada keimanan. Kalau ada orang mengaku beriman. Tapi tidak bermuamalah. Imannya ditolak oleh Allah. Suatu saat ada sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Saya punya tetangga. Ibadahnya hebat. Luar biasa. Puasa tiap hari, tiap malam tahajud, zikir, wirid, baca Quran. Tapi sama tetangga jahat, dia koret, dia pelit, dia nyakitin tetangga. Kalau mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas tempatnya neraka jahanam. Ya Allah. Tanya lagi yang lain, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib, jarang-jarang yang sunat. Tapi dia baik sama tetangga. Nolongin orang. Banyak berbagi. Nasihatin orang. Orang suka dengan dia. Tidak ada yang sakit hati. Kalau dia meninggal. Rasul dengan tegas mengatakan. Tempatnya surganya Allah. Yang ditanyakan oleh beliau ini. Tidak seimbang antara ibadah dengan muamalah. Yuk seimbangkan.